Nah, di video kali ini gue pengen ngebahas jam tangan yang harganya murah meriah lagi. Tapi kali ini itu nggak cuma murah meriah, tapi murah meriah banget. Kenapa gue bilang murah meriah banget? Simpelnya, jam tangan ini tampilannya cakep, minimalis kayak desain Bauhaus gitu ya. Ukurannya juga nggak gede, nggak tebel. Plus mesin dia yang udah pakai mesin Epsonnya Seiko Epson. Jadi mau tahu lebih dalam tentang jam tangan ini, simak terus pembahasan jam tangan kali ini. Nah, jadi merek jam tangan itu namanya Edison, terus ada tulisan Japan Movement-nya. Nah, Edison ini dia ada berbagai macam merek jam tangan, dan kebanyakan tuh mereka sebenarnya jualnya kayak semacam itu tuh, apa namanya, jam dinding ya. Banyak jual jam dinding, ada macam-macam. Tapi hampir semua yang gue lihat itu ya, dia itu mesinnya itu ada tulisan mesinnya Epson. Dia bilangnya pakai mesin Epson di jam tangannya. Dan contohnya di jam tangan ini, gue sempet bongkar, mungkin bisa lihat videonya. Gue bongkar di caseback itu, dan ternyata bener dalam itu mesin Epson persis ya, mesin Epson itu jadi termasuk dalam itu ya, Seiko Group ya. Tapi dia setahu gue berbeda pemegangnya ya, sama jam tangan Seiko Watch Group gitu. Nah, jadi di harga 95.000 gue bilang sih udah murah banget ya. Biasanya 95.000 kalian dapat jam tangan apa gitu. Casio aja yang paling murah 100 ribuan. Jadi QQ pun juga 100 ribuan yang gue anjurin biasanya ya kan. Dan kali ini 95.000 kalian dapat jam tangan, bahannya stainless steel. Dan ya gue tahu ini bukan stainless steel yang paling bagus sih ya, tapi karena kalian tahu ini bercaknya gampang bercak tangan gitu ya. Gue awalnya agak ragu, gue kira alloy kan buat harga segini, tapi kalau gue lihat sih ini sih stainless steel sih. Gue sebenarnya kurang yakin sebenarnya tentang bahannya. Dia nggak nguning gitu ya. Antara dia alloy tapi di coating apa kayak semacam zinc gitu ya, ataupun dia emang stainless steel. Nah, itu gue masih belum yakin. Tapi buat harga 95.000, gue sih nggak pikirin bahan lagi, yang penting pakai aja gitu. 95.000 dapat mesin Epson, dan sejauh ini akurat. Bahkan gue pun nggak taruh jam tangan ini di tempat yang proper, karena pas pertama kali beli gue sebenarnya agak nyesel gitu ya. Maksudnya 95.000 sebenarnya gue terlalu banyak berharap sebenarnya. Tapi gue pikir-pikir lagi, 95.000 cakep juga jam tangan ini. Akhirnya gue ambil lagi dari semacam box itu, gue taruh agak kasar sebenarnya sih. Tapi ya kita kembali lagi ke jam tangannya. Dia punya beberapa desain ya, ada yang bentuknya kecil, ada yang bentuknya gede. Gue sempat waktu itu pas beli jam tangan itu sebenarnya gue beli berbagai macam model jam tangan dia, tapi satunya yang gue surprise cuma jam tangan ini. Ini yang satunya menurut gue sih cakep, dan kayaknya nggak ada defect atau apapun gitu. Ada, gue beli jam yang dia kecil gitu ya, di merek yang sama, tapi dia agak miring dialnya. Jadi gue pikir ngapain gue review gitu. Nah, di model yang ini tuh dia juga ada berbagai macam warna. So gue ada warna hitam, warna putih kayak gini, dan dia ada warnanya itu kayak warna krim gitu. Jadi kayak warna kaki krim gitu, cakep juga itu sebenarnya. Mungkin kawan-kawan gue pengen borong lagi. Jam tangan Edisonnya cuma 95.000. Mungkin nanti gue liat modelnya terus gue review lagi lah. Tapi untuk model ini kalian sendiri desainnya itu nggak jelek gitu, cakep gitu. Bahkan gue bilang lebih cakep daripada merek apa tuh WD itu yang minimalis juga, tapi harga jutaan. Yang sebenarnya kalau gue pegang sama materialnya. Tuh, jam tangan ini tuh jadi dia diameternya itu kalau gue hitung lingkarannya doang ya, dia nggak sampai kayak 40, mungkin 39, berapa itu, hampir 40. Lak-to-laknya tuh cuma 44 kalau gue hitung. Dan tebelnya itu dia nggak sampai 10 mm, kalau salah 8 mm pas gue hitung. Jadi untuk ukurannya dia cukup tipis ya. Dan lak-to-laknya nggak gitu panjang, jadi pas banget gitu. Ukurannya sih ukuran modern ya kan. Tapi desain Bauhaus ini jadi kayak apa ya? Ya kayak kekinian gitu loh modelnya. Sekarang gue liat orang zaman sekarang tuh pada pakai jam nanti yang modelnya minimalis gitu loh. Ketimbang diver gitu ya. Orang kayak lebih suka hal-hal yang minimalis gitu. Nah, ini gue beli yang warna putih, tulisan Edison Japan Movement, waterproof, movementnya tulisannya AL35 ya, itu ya, AL35 ya. Kayak pas gue bongkar pun ada tulisannya gitu, movementnya gitu. Ya, desainnya simple banget nih jam tangannya kan. Tuh ada hour markernya Arabic ya, tapi bentuknya kayak panjang lonjong-lonjong gitu, jadi kayak Bauhaus desain banget. Ya simple aja, nggak ada luminous pastinya ya, kayak gini. Finishingnya ya menurut gue sih harga 95.000 gue gak bisa komplain sih. Biasa banget finishingnya sih. Made in Indonesia sih tulisannya, makanya murah kali ya. Pabriknya deket mungkin, jadi biaya apa namanya, dan biaya lain-lainnya jadi murah gitu. Nggak kayak jam tangan impor. Ya nggak ada brushing ya, semuanya polish semua. Makanya menurut gue sih ya buat harga segini gue nggak expect banyak gitu. Nah sebenarnya dia datangnya itu pakai semacam letter strap gitu, letter crocodile strap. Cuman punya gue rusak karena gue taruh di lemari, ternyata kelindes apa roda lemari ya, jadi rusak gitu. Akhirnya gue ganti strap
rubber gini, punya smartwatch ini sebenarnya sih gue ambil aja, gue pakai, nyaman juga ternyata. Nah jam tangan itu harga 95.000 sebenarnya buat dapat jam tangan tampilan gini itu udah cakep banget ya kan. Maksudnya masa mau komplain gitu. Tapi satu-satunya kekurangan dari jam tangan ini sebenarnya ya, itu jam tangan ini mesinnya agak berisik gitu. Jadi kedengeran suaranya, tik-tikannya itu kedengeran. Tapi ya menurut gue sih nggak masalah sih ya kan. Namanya 95.000, gue nggak masalah sih maksudnya sama suaranya. Mungkin karena kurang kedap kali ya casebacknya gitu ya. Karena buka casebacknya juga agak gampang, tinggal dicongkel itu dia keluar, terus tinggal tekan lagi pakai jari, itu udah langsung kepasang lagi. Ya 95.000 sih gue nggak mau komplain. Harganya lebih murah bahkan daripada Seloyang Pizza kali ya. Dan ya gue nggak mau komplain banyak. Kita coba pakai di tangan ya. Gue biasanya jarang pakai jam tangan gue itu di tangan kiri, kecuali kalau memang ukurannya itu udah apa ya, udah kelak banget di gue. Tapi jam tangan ini enak dipakai di tangan kiri. Tuh kalian lihat tuh. Ini gue pakai di tangan kiri. Tuh, dan dia itu kayak flat aja gitu di tangan, tipis gitu ya. Asik nih jam tangan nih. 95.000, fun juga gitu. Tampilan juga cakep. Jadi menurut gua jam tangan tuh nggak harus mahal. Yang penting fun aja gitu. Yang penting kalian demen, asik, pakai aja gitu. Bodo amat orang bilang jam tangan kok cuma 95.000 ya kan. Tuh, mungkin nih gua ganti lampu ya, pakai lampu yang agak kuning aja nih. Mungkin lebih cakep. Nah, kok tadi kayaknya terlalu hitam di strapnya, terlalu mengganggu ya. Gua pakai white lighting putih. Ini pakai lighting kuning. Ya menurut gue sih desainnya stylish banget ya buat zaman sekarang ya, minimalis gitu ya, modern gitu, simple. Gue rasa ini pakai segala acara cakep juga nih jam tangan. Dan lebih cakep lagi begitu kalian sadar jam tangan ini cuma 95.000 gitu. Jadi ya menurut gue nggak rugi lah beli jam tangan kayak gini 95.000. Mesinnya juga Epson itu, jadi reliable juga, bandel banget mesinnya, mau digebukin juga menurut gue sih masih aman. Dan lagi-lagi 95.000 rusak, buang, beli baru. Walaupun sebenarnya kalau urusan baterai sih gue tetap bakal beli baterai sendiri sih. Gue nggak bakalan ganti jam ini cuman buat buat ganti baterai. Beli jamnya lagi kan nggak gitu enak lah. Kita kan pakai jam tangan pengen ada hubungan dengan jam tangannya gitu. Nah itu kalau gue sih. Ya apalagi harus gue ceritain. Oh packaging mungkin kali ya. Jadi packaging itu datangnya tuh kayak semacam box Mika gitu ya. Nggak penting sih. Karena ya lagi-lagi boxnya juga biasa banget, nggak ada yang terlalu spesial. Lagi-lagi harga 95.000. Yang penting fun, yang penting pakai jam tangannya asik, style juga nggak malu-maluin. Menurut gue sih ini bener-bener layak banget untuk dibeli dibandingin kalian beli jam tangan WD itu. Gue udah pernah punya jam tangan WD itu, jadi kok kalian bilang gue nggak pernah punya, gue miskin dan sebagainya. Gue punya jam tangannya, pernah punya malahan, cuman akhirnya gue kasih temen gue pas lagi SMP. Kenapa gue kasih? Karena menurut gue udah pernah pegang jam tangannya bagus, jadi gue merasa gue nggak perlu lagi itu jam tangan. Akhirnya gue kasih teman gue secara cuma-cuma. Dia pun sampai kaget kenapa gue kasih. Ya, akhirnya dengan ada jam tangan ini gue jadi nostalgia lagi pernah pakai jam tangan WD, tapi dengan tambahan mesin dia ada Epson. So jam tangan WD itu di mesinnya Miyota gitu. Jadi ya setidaknya gue kalau jelasin orang ini pakai mesin apa, Seiko, gue bilangnya Seiko Epson. Kedengarannya lebih asik gitu. Ya mungkin itu aja review singkat gue tentang jam tangan Edison, murah banget 95.000. Ntar gue tulis linknya di kolom komentar, kalian langsung beli aja, nggak rugi pastinya. Ya jadi itu aja video untuk kali ini, kita bertemu lagi di video berikutnya.